Nabi Muhammad SAW wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 633 Masehi pada usia 63 tahun. Isyarat dekatnya ajal Rasulullah dimulai ketika Nabi SAW beriktikaf di bulan Ramadan tahun 10 Hijriah dan Malaikat Jibril mengulang Al-Quran hingga 2 kali dalam tahun itu bersama dengan Rasulullah. Kemudian di Padang Arafah saat Haji Wada, sebagian pertanda bahwa umur Rasulullah hidup di dunia tidak lama lagi. Rasulullah SAW pun bersabda, "Aku tidak tahu pasti, barangkali setelah tahunku ini, aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian di tempat wukuf ini untuk selamanya." Selanjutnya, Rasulullah kemudian beranjak menuju mimbar, seraya bersabda, "Sesungguhnya aku yang mendahului kalian, dan sesungguhnya aku menjadi saksi terhadap kalian. Demi Allah, sungguh saat ini aku sedang melihat liang kuburku. Kepadaku telah diserahkan kunci-kunci perbendaharaan bumi atau kunci-kunci bumi. Dan demi Allah, aku tidak mengkhawatirkan kalian akan musyrik setelahku. Akan tetapi, yang kutakutkan kalian akan berlomba-lomba mendapatkan kunci-kunci itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, ketika ajal Rasulullah SAW dekat, Rasulullah mengumpulkan kami di rumah Aisyah radhiyallahu an. Kemudian Rasulullah memandang kami sambil berlinang air matanya, lalu bersabda, "Marhaban bikum, semoga Allah memanjangkan umur kamu semua. Semoga Allah menyayangi, menolong, dan memberikan petunjuk kepada kamu. Aku berwasiat kepada kamu agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah sebagian pemberi peringatan untuk kamu. Janganlah kamu berlaku sombong terhadap Allah." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kebahagiaan dan kenikmatan di akhirat kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan dirinya dan membuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa." Kemudian kami bertanya, "Bila ajal engkau ya Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab, "Ajalku telah hampir dan akan pindah ke hadirat Allah, ke Sidratul Muntaha dan ke Jannatul Mawa, serta ke Arsyillah." Kami bertanya lagi, "Siapakah yang akan memandikan engkau ya Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab, "Salah seorang ahli bait." Kami bertanya, "Bagaimana nanti kami mengkafani engkau ya Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab, "Dengan bajuku ini atau pakaian Yamania." Kami pun bertanya, "Siapakah yang mensolatkan Rasulullah di antara kami?" Kami menangis dan Rasulullah pun turut menangis. Kemudian Rasulullah pun bersabda, "Tenanglah, semoga Allah mengampuni kamu semua. Apabila kamu semua telah memandikan dan mengkafaniku, maka letakkanlah aku di atas tempat tidurku di dalam rumahku ini, di tepi liang lahat kuburku. Kemudian keluarlah kamu semua dari sisiku. Maka yang pertama-tama mensolatkan aku adalah sahabatku Jibril alaihissalam, kemudian Mikail, kemudian Israfil, kemudian malaikat Israel beserta bala tentaranya. Kemudian masuklah kamu dengan sebaik-baiknya, dan hendaklah yang mulai sholat adalah kaum lelaki dari pihak keluargaku, kemudian yang wanita-wanitanya, dan kemudian kamu semua." Dalam kitab Duratun Nasihin, Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakiri Al-Kubawi dikatakan, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, muncullah sebuah kejadian gaib. Waktu itu, sahabat Ali meletakkan jenazah Rasulullah di atas dipan untuk dimandikan. Namun tiba-tiba muncullah suara gaib yang terdengar dari sudut rumah, dan suaranya sangat keras. "Janganlah kalian memandikan Muhammad, sebab dia suci dan mensucikan." Sahabat Ali lantas sedikit terpengaruh dengan suara itu. Sahabat Ali lalu bertanya, "Siapakah kamu? Sungguh Nabi telah menyuruh kami memandikan jenazahnya." Kemudian tiba-tiba muncullah dan terdengar suara lainnya yang berkata, "Wahai Ali, mandikanlah jenazah Rasulullah, karena sesungguhnya seruan suara yang pertama adalah iblis karena dengki kepada Nabi Muhammad dan bermaksud agar Nabi Muhammad masuk ke dalam kuburnya dalam kondisi tidak dimandikan."
Sahabat Ali lantas berkata, "Semoga Allah membalas kebaikan kepadamu, sebab engkau telah memberitahuku bahwa itu adalah iblis. Siapakah sebenarnya Anda?" tanya sahabat Ali. Seruan kedua menjawab, "Aku adalah Nabi Khidir. Aku menghadiri jenazah Nabi Muhammad SAW." Ternyata Nabi Khidir alaihissalam ketika itu ikut bertakziah atas wafatnya Rasulullah SAW. Di waktu itu pula iblis datang membujuk sahabat Ali agar tidak usah memandikan jenazah Rasul. Namun atas petunjuk Nabi Khidir alaihissalam, akhirnya sahabat Ali mantap untuk memandikan jenazah Rasulullah SAW. Sahabat Ali lantas memandikan jenazah Rasulullah, sedangkan Al-Fadl ibnu Abbas dan Usama bin Zaid mengguyurkan air. Sementara malaikat Jibril membawakan obat pengawet dari surga. Setelah dimandikan, kemudian jenazah Rasulullah SAW pun dikafani. Setelah jenazah Rasulullah telah dimandikan, dikafani, dan disolati, barulah jenazah Rasulullah disemayamkan ke liang kubur. Jenazah Rasulullah SAW dimakamkan di kamar Sayyidina Aisyah radhiyallahu an. Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu an berdiri di atas kubur Nabi SAW dan berkata, "Wahai orang yang tidak pernah memakai sutra dan tidak pernah tidur di atas kasur yang empuk, wahai orang yang keluar dari dunia sedangkan perutnya tidak pernah kenyang dengan roti gandum, wahai orang yang lebih suka tikar daripada ranjang, wahai orang yang tidak pernah tidur sepanjang malam karena takut kepada neraka." Ibnu Rajab mengatakan, saat Rasulullah wafat, kaum muslimin tercengang hebat. Ada yang tercengang hingga tak sadarkan diri, ada pula yang tidak bisa berkata-kata. Ada yang tidak mau lagi tinggal di Madinah, seperti Bilal bin Rabah. Bahkan ada yang meminta kepada Rasulullah agar matanya dibutakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia hanya ingin orang yang terakhir ia lihat adalah Rasulullah, ialah Abdullah bin Zaid. Dan ada yang mengingkari kematian Rasulullah, seperti halnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Aisyah radhiyallahu an menuturkan, ketika Rasulullah wafat, muncullah kemunafikan di berbagai wilayah. Sebagian orang Arab murtad, serta orang-orang Yahudi dan Nasrani mengangkat pemimpin mereka. Kaum muslimin ketika itu laksana kambing yang kehujanan di malam hari dan pada musim dingin, karena kehilangan Nabi SAW. Sampai Allah Azza wa Jalla menyatukan mereka dengan kekhalifahan Abu Bakar. Rasulullah SAW bukan hanya membuat sedih keluarga dan seluruh kaum muslimin, namun seluruh alam dan seisinya juga ikut bersedih. Sosok Rasulullah SAW yang lembut berakhlak mulia tentu sangat dirindukan dan tidak akan tergantikan di dalam hati para pencintanya. Dan syafaatnya sangat diharapkan umatnya di akhirat kelak. Semoga kelak kita senantiasa dapat meneladani akhlak mulia Rasulullah SAW. Amin amin Allahumma amin. Setan adalah pengikut sejati iblis. Pada hari kiamat kelak, iblis dan para pengikutnya akan menerima laknat dan siksa yang amat pedih. Ketika itu, kursi dari api didatangkan. Kemudian, iblis laknatullah duduk di atas kursi itu, sedangkan posisi para setan dan orang-orang kafir berkumpul di samping iblis. Iblis kemudian mengeluarkan suara layaknya bunyi keledai yang meringkih-ringkih. Iblis kemudian berkata, "Wahai penduduk neraka, bagaimana kalian menemukan janji Tuhan kalian hari ini?" Mereka pun menjawab, "Janji Allah itu benar." Iblis kemudian berkata, "Ini adalah hari di mana aku putus asa dari rahmat Allah." Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan para malaikat untuk memukuli iblis dan pengikutnya menggunakan palu yang terbuat dari api. Azab yang diterima iblis dan pengikutnya tidak hanya itu. Mereka lalu dilemparkan ke dalam kobaran api neraka dan mereka tidak mendengarkan perintah untuk keluar dari neraka selama-lamanya. Na'udzubillahi min zalik. Dalam sebuah riwayat dikisahkan, kelak pada hari kiamat, iblis didatangkan dan diperintahkan duduk di atas kursi berapi. Lalu di atas leher iblis terdapat sebuah kalung laknat. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan malaikat Zabaniyah untuk menyeret iblis dari kursinya.
Mereka berupaya keras untuk melakukannya, tapi sayangnya mereka malah tidak mampu menyeret iblis dari kursi itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan 80.000 malaikat untuk menyeret iblis, namun mereka tetap gagal. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Israfil alaihissalam dan malaikat Israel alaihissalam. Masing-masing dari mereka berdua ditemani 80.000 malaikat. Namun tetap saja malaikat sebanyak itu tidak mampu memindahkan iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman kepada mereka, seandainya saja para malaikat yang berjumlah berlipat ganda berkumpul untuk melakukan hal itu, sungguh mereka tidak akan kuat memindahkan iblis selama kalung laknat masih berada di lehernya. Hal ini memiliki makna bahwa iblis akan tetap dan kekal berada di neraka tanpa bisa bergeser sedikit pun dari tempatnya di neraka. Nauzubillah min zalik. Sebenarnya ketika di dunia, iblis pernah ingin bertobat karena merasakan penyesalan akan kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Musyafaqatul Qulub dikatakan bahwa dahulu suatu ketika iblis pernah mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Iblis lantas berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, engkau ini adalah seorang yang dipilih Allah untuk mengemban risalahnya. Dia telah menyampaikan firman-Nya langsung kepadaku." Nabi Musa alaihissalam tahu bahwa yang datang kepadanya adalah iblis. Lalu Nabi Musa alaihissalam pun menjawab, "Ya, benar apa yang engkau mau, wahai yang terlaknat." Iblis pun berkata, "Wahai Musa, katakanlah kepada Tuhanmu bahwa salah satu makhluknya sungguh-sungguh memohon pertobatan." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. "Wahai Musa, katakanlah kepadanya, sungguh aku mengabulkan apa yang kau mohonkan. Perintahkanlah iblis agar bersujud ke kuburan Nabi Adam. Jika dia bersujud kepadanya, maka aku akan menerima taubatnya dan mengampuni dosa-dosanya." Setelah itu, Nabi Musa alaihissalam lantas menyampaikan wahyu Allah itu kepada iblis. Setelah mendengarkannya, iblis malah marah dengan sombongnya berkata, "Hei Musa, aku tidak mau sujud kepada Adam di surga saat ia hidup. Bagaimana mungkin aku mau bersujud kepadanya saat ia sudah mati?" Begitu sombongnya iblis dan selalu saja membangkang perintah Allah. Oleh sebab itu, siksaan iblis pun semakin pedih ketika kelak di neraka. Ketika di neraka, dikatakan kepada iblis, "Bagaimana kau merasakan siksaan Allah?" Iblis pun menjawab, "Siksaan paling pedih yang pernah ada." Kemudian dikatakan kepada iblis, "Sesungguhnya Nabi Adam berada di taman surga. Sujudlah kepadanya dan minta ampunlah kepadanya supaya kau diampuni." Namun iblis masih saja menolak untuk bersujud, sehingga siksanya pun semakin pedih 70 kali lipat lebih pedih dari sebelumnya dan lebih pedih dari siksaan yang diterima para penghuni neraka. Diriwayatkan bahwa Allah mengeluarkan iblis dari neraka setiap 100.000 tahun. Allah kemudian mengeluarkan Nabi Adam, kemudian memerintahkan iblis supaya bersujud kepada Nabi Adam. Tetapi iblis masih enggan bersujud dan akhirnya iblis kemudian dikembalikan lagi ke neraka. Iblis ketika diperintah untuk sujud kepada Allah, maka iblis pun bersujud, karena sesungguhnya iblis dahulunya adalah hamba Allah yang taat. Namun ketika iblis diperintahkan untuk melakukan sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam, iblis menunjukkan kesombongannya dan merasa lebih mulia dari Nabi Adam dan menolak perintah Allah, sehingga diusir dari surga dan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika iblis yang mau bersujud kepada Allah saja dilaknat karena kesombongannya, lantas bagaimana kesombongan umat manusia yang disuruh sujud kepada Allah malah tidak mau bersujud? Jika iblis yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam saja mendapatkan laknat dari Allah, lantas bagaimana laknat kepada manusia yang tidak mau bersujud kepada Allah? Wallahu alam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa di cerita berikutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.